Selamat malam saudara, kembali kami hadir menjumpai Anda dalam Dialog TVRI. Dan saudara, malam hari ini saya akan mengajak Anda secara khusus berbincang terkait dengan sertifikasi halal yang dalam beberapa hari terakhir, dalam beberapa pekan terakhir menjadi pergunjingan. Apa sesungguhnya akar persoalannya? Kita akan diskusikan bersama tiga narasumber saya yang saat ini telah hadir di Studio 6 TVRI. Langsung saya perkenalkan, di sebelah kanan saya sudah hadir Profesor Dr. Abdul Jamil, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof, sudah hadir di sini. Di tengah juga sudah hadir Bapak Lukmanul Hakim, Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, LPPOM MUI. Assalamualaikum, Pak Lukmanul Hakim. Terima kasih, Pak Lukman sudah hadir di sini. Dan tentu juga ini dari kalangan industri ini yang sangat penting, Bapak Indra Hasan dari kalangan industri dan pengolahan ternak sapi, Pak ya. Assalamualaikum, Pak Indra. Terima kasih, Pak Indra sudah hadir di sini. Saya ingin pertama-tama langsung ke Pak Lukmanul Hakim. Pak Lukman, kita langsung ingin klarifikasi ke Pak Lukman. Betulkah sertifikasi ini diperdagangkan? Ya, tentu tidak betul. Tidak betul? Sangat tidak betul. Bagaimana penjelasannya? Yang pertama adalah begini, ini ada poin yang pertama, akreditasi. Ya. Akreditasi itu artinya pengakuan lembaga-lembaga halal di luar negeri. Ya. Dalam hal ini, dalam kasus di Australia adalah untuk lembaga-lembaga halal di Australia. Karena kita utamanya untuk daging itu tidak melakukan sertifikasi di luar negeri. Itu kita jadi di mereka sana kita melakukan akreditasi. Akreditasi lembaga-lembaga halal di sana. Nah, yang muncul sebetulnya di koran aslinya itu adalah polemik tentang biaya sertifikasi ya yang mahal bagi lembaga-lembaga hal yang dibayar yang ditagihkan oleh lembaga-lembaga hal tersebut. Baik, dalam konteks akreditasi. Tapi kalau kita bicara soal sertifikasi, kewenangan MUI ada di sana ya, memang di sertifikasinya ya, di sertifikasi ya. Ada juga yang disebut dengan labelisasi di sana? Labelisasi tidak. Labelisasi itu ada di pemerintah, dalam hal ini yang sekarang berjalan di Badan POM. Baik. Jadi berdasarkan sertifikat halal MUI, maka perusahaan yang mengajukan izin untuk mencantumkan label harus mengajukan melalui Badan POM, dan Badan POM menerbitkan surat izin pencantuman label. Dalam konteks akreditasi tadi itu kan ada dari pihak MUI yang berkunjung ke Australia. Ada pihak, ya tentu harus dibuktikan. Baik. Karena mereka harus memenuhi 7 kriteria. Ya. Ya, apakah dari lembaga muslim, ya, kemudian didukung oleh komunitas, memiliki langsung SOP, ke sana, ya? Iya, dan lainnya, memiliki SDM, ada auditornya, ada ulama, ya kan? Pembebanan pembiayaan oleh siapa? Beban untuk biaya untuk kunjungan ya tentu dari pihak pengundang. Dari pihak pengundang yang punya kepentingan untuk diakreditasi. Dan itu memang sudah biasa dan memang sudah diatur demikian. Iya, sudah ada aturannya demikian. Jadi tidak betul bahwa kata-kata diperdagangkan dalam konteks itu tidak dalam betul. Akreditasi itu sama begitu normatif ya. Seperti Indonesia sekarang di LPPOM MUI diakreditasi oleh pemerintah Uni Emirat Arab. Ya. Kita juga dibebankan biaya untuk yang mengundang tuh transportasi, akomodasi, bahkan kita harus membayar 5.000 dirham per 2 tahun. Itu hal yang normatif ya. Dan dalam akreditasi. Sertifikasi ini kan berlanjut terus ya? Terus ya. Artinya izin itu diperpanjang setiap berapa tahun sekali? Kalau yang 2 tahun. Kita juga sekali. Dari Uni Emirat sama 2 tahun. Saya ingin ke Pak Indra. Pak Indra dari kalangan industri. Bapak punya peternakan di Australia, sapi. Daging halal menjadi kebutuhan. Tapi yang saya butuhkan dari Pak Indra adalah bagaimana kemudian Pak Indra bisa berbagi pengalaman terkait dengan proses sertifikasi ini. Ya, kalau kita di industri pengolahan kita di Australia, ya, industri itu kan membutuhkan pangsa pasar. Ya. Muslim nation, jadi negara-negara ya, Muslim itu kan totalitas population kan 1 billion up ya, jadi 1 miliar lebih. Lebih dari 1 miliar. Ya. Jadi kalau kita sebagai seorang industri itu membutuhkan pasar itu. Ya. Jadi sertifikat halal itu merupakan jaminan ya, bahwa produk kami bisa jual di Muslim nation. Nah, prosesnya sendiri bagaimana waktu itu? Kalau proses kita sebagai industri ya kita nggak ada masalah karena di situ ada pengawasan halal. Ya. Jadi kalau yang dijelaskan Pak Lukman tadi akreditasi ya, pengawasan halal yang di Australia. Ya. Ya. Badan halal. Badan yang ditunjuk oleh yes. Nah, itu kita melakukan satu kerjasama untuk melakukan pengawasan halal di industri kami. Dan mengundang juga dari pihak katakanlah lembaga yang telah ditunjuk MUI untuk melakukan proses labelisasi itu. Kalau di industri kami itu bukan hanya MUI saja yang kami undang atau proses sertifikat halal itu saja, included pemerintah negara tersebut yang kami akan ekspor. Let's say Indonesia.
itu kita ngundang pemerintah Indonesia, Seiku Dubesnya. Terus Saudi kita undang. Dan itu memang seperti dijelaskan oleh Pak Lukman tadi, sangat normatif. Kita at least itu terbangun friendship. Baik. Dalam friendship dalam satu kehidupan. Iya. Jadi cost yang kami keluarkan itu kita mendapatkan benefit, artinya promosi. Artinya ketika kemudian ada sejumlah anggaran yang dikeluarkan, itu bukan dalam konteks memperdagangkan sertifikasi sama sekali. Tidak benar untuk itu. Karena kita membutuhkan satu jaminan bahwa produk kami itu bisa jual ke Muslim nation, let's say kan. Satu, at least kalau kita punya industri punya sertifikat halal, itu general market, jadi bukan hanya untuk dijual di negara Muslim saja, include totalitas ke market secara general. Sebelum ke Pak Dirjen ini, Pak Indra, kalau kemudian ada isu yang kemudian tiba-tiba mencuat terkait dengan seolah-olah diperdagangkannya sertifikasi halal ini, buat Pak Indra, ini ada apa di balik ini semua? Kalau dari sisi saya, karena sekarang ini kan perang perdagangan. Artinya perang ideologi. Ada perang ideologi, ada perang bisnis juga barangkali. Bisnis itu menggunakan ideologi. Baik. Nah, Indonesia ini kan ideologinya Pancasila. Jadi kalau saya lihat dari kacamata perspektif kita, Indonesia ini lagi diuji. Oleh apa yang sedang diuji? Karena Indonesia ini kan negara kepulauan terbesar di dunia dan punya sumber daya alam luas, cukup besar, sangat besar. Dan potensi market produk seluruh industri itu cukup besar untuk Indonesia. Bagaimana caranya untuk menguasai Indonesia? Pertama harus melemahkan dulu cara berpikir, pola pikir bangsa Indonesia itu. Saya sebagai orang Indonesia. Jadi artinya di test case, let's say sekarang ini MUI lewat koran majalah Tempo. Kan itu lewat instrumen dua orang yang wawancara dengan Tempo, itu adalah instrumen untuk test case antara ulama dengan umatnya ini, ada sinkronisasi nggak? Baik. Itu menguji yang ingin Pak Indra ingin masih ada ikatan persatuan nggak bangsa ini? Ada yang ingin dicapai ada target. Baik, Pak Indra, sebelum lebih jauh ke soal itu, saya ingin ke Pak Dirjen terlebih dahulu. Pak Dirjen, ini kalau kita melihat ada persoalan, ini kan makanan halal menjadi kebutuhan bagi masyarakat Muslim, bukan hanya di Indonesia saya kira, tapi kita bicara dalam konteks Indonesia. Tapi apa yang sudah dilakukan pemerintah ketika kemudian persoalan semacam ini muncul? Ini kan harus ada alternatif solusi. Apa tawarannya? Terima kasih. Jadi lepas dari persoalan yang tadi ditanyakan, diperdagangkan atau tidak, yang jelas kita sedang sama-sama menghadapi persoalan. Jadi oleh karena itu, maka mari kita cari solusi ke depan yang baik, yang bijak. Nah, pemerintah dalam hal ini, Kementerian Agama yang termasuk yang mengurus persoalan halal, karena ini persoalan keumatan, itu pertama telah berusaha untuk memberikan penguatan terhadap peraturan perundangan melalui upaya untuk membuat satu undang-undang pada dua tahapan. Tahapan pertama, tahapan kedua inisiatif DPR, dan sudah kita bahas cukup intens. Tapi kemudian memang harus diakui masih ada persoalan yang berkenaan dengan penyelenggara. Nah, pemerintah, Kementerian Agama dalam hal ini berpendapat bahwa pemerintah itu perlu untuk diberi porsi yang signifikan. Kenapa? Karena pemerintah perlu mengambil porsi yang signifikan. Karena apa? Karena pemerintah ini punya instrumen-instrumen personalia, institusi dan lain sebagainya, yang ini diharapkan punya implikasi bisa mengurangi mata rantai kos pembiayaan. Yang disebut dengan porsi yang lebih besar itu apa? Misalnya begini, yang kita perdebatkan di DPR, pandangan pemerintah itu sertifikasi ini administrasinya oleh pemerintah. Kementerian Agama dalam hal ini. Jadi persoalan admisi dan lain sebagainya sampai kemudian mengeluarkan sertifikasi itu pemerintah. Ini akan memberikan penguatan institusi ketika kita berhadapan dengan lembaga sertifikasi di luar negeri. Nah, harapan kita akan ada saling mengakui, sehingga tidak diperlukan adanya satu kontestasi seperti sekarang ini, di mana produk kita ada yang
tolak dari luar negeri. Baik, Pak Dirjen, saya ingin gitu. menggali lebih dalam terkait dengan di mana kemudian peran dari Majelis Ulama Indonesia, tapi setelah jeda pariwara berikut ini, Pak Dirjen. Dan pemirsa, kita akan ikuti jeda pariwara terlebih dahulu, dan nanti kita juga akan terhubung dengan Bapak Ardiansah Parman, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional, setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog TVRI. Kita masih menyorot terkait dengan sertifikasi halal. Dan saudara, kita akan terhubung dengan Bapak Ardiansah Parman, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yang saat ini sudah terhubung dengan kita. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, Pak Ardiansah, boleh diceritakan bagaimana tanggapan Pak Ardiansah terkait dengan polemik sertifikasi halal yang saat ini muncul dan berkembang di tengah masyarakat? Baik, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa produk halal itu dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas. Ya. Baik itu masyarakat muslim maupun non-muslim. Itu dulu. Ya. Bahwa yang kedua adalah kita mengingat konsumen di Indonesia terbesar itu adalah muslim. Baik. Jadi kalau ada tanda atau sertifikat di situ yang menandakan bahwa produk itu halal, itu sangat-sangat membantu masyarakat yang demikian luas, di mana masyarakat muslim terbesar di Indonesia. Baik. Jadi sebenarnya tidak ada halangan karena produk halal itu universal, Baik. dapat dikonsumsi oleh muslim maupun non-muslim, begitu. Baik. Pak Ardiansah, ini barangkali juga kan sempat muncul sejumlah artikel yang menuliskan, misalnya ketika daging-daging dalam proses pengolahannya itu dikatakan misalnya ada pada tempat yang sama dengan daging yang tidak halal. Pandangan Pak Ardiansah terkait dengan hak masyarakat muslim sebagai konsumen di Indonesia? Saya kira Indonesia melalui MUI telah memiliki sistem sertifikasi yang selama ini telah berlangsung udah bertahun-tahun. Iya. Dan mereka sudah menstandarisasi sistem itu dan diberlakukan kepada semua yang melakukan proses produk halal. Ya. Iya. Baik. Dengan itu demikian kalau kita bicara, ya. Silakan Pak Ardiansah. Ya. Jadi saya kira sistem yang sudah diberlakukan di Indonesia dan selama ini telah dikawal oleh MUI itu tidak saja diberlakukan di Indonesia, tetapi juga diberlakukan di negara-negara mitra kita. Baik. Di mana perdagangan antara kedua pihak terjadi. Jadi saya kira pengalaman ini harus kita perkuat agar posisi Indonesia sebagai pasar terbesar dari di mana masyarakat muslimnya itu mayoritas. Saya kira ini memang harus kita tingkatkan begitu. Baik, Pak Ardiansah, terima kasih banyak sudah berbagi pendapat dengan kami di sini. Selamat malam, Pak Ardiansah. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin, sebelum ke Pak Dirjen lagi, sebetulnya tadi saya ingin melanjutkan perbincangan kita, tapi saya ingin ke Pak Lukman terlebih dahulu. Pak Lukman, ada kabar katanya, lembaga sejumlah tempat di pengolahan itu di satu tempat tidak dicampurkan, tapi di tempat yang sama kurang lebih. Bagaimana menjawab di dalam pengolahannya? Di tempat proses pengolahannya. Yang pertama begini, yang lembaga-lembaga halal yang di Australia itu mengikuti panduan halal yang sudah kita terapkan. Baik. Yang kita keluarkan dalam bentuk pedoman halal, misalnya dalam hal ini untuk daging, pedoman halal untuk pengolahan slaughterhouse dan pengolahannya. Di mana di situ dituliskan bahwa harus ada pemisahan. Tegas ya soal itu ya. Jelas ditulis. Dalam proses akreditasi sudah. Ya, dan mereka clear. harus mengikuti itu. Clear. Yang kedua, selain ini lembaga-lembaga halal di Australia itu, misalnya kita cerita Australia khusus, selain diakreditasi oleh kami juga bekerja sama dengan pemerintah di sana dalam rangka penerapan halal program. Dalam hal ini dulu AKIS ya, sekarang DAF, itu melakukan pemeriksaan apakah lembaga-lembaga halal itu mengikuti halal program yang kami terapkan. Karena jika terjadi pertemuan, kami akan lakukan langsung dismiss atau artinya dikeluarkan dalam daftar. Langsung tegas kalau kemudian ada pemberitaan semacam itu, MUI merasa dicemarkan. Iya, tentu. Akan ada katakanlah semacam gugatan terkait dengan soal ini?
Iya, artinya begini, yang jelas kita harus cari dulu klarifikasi, karena ini sebetulnya bukan hanya menyangkut MUI, tetapi menyangkut juga kredibilitas bangsa. Ya, berarti kan bukan hanya MUI yang ditipu, tapi masyarakat Indonesia juga yang ditipu. Kalau itu betul, tetapi kita harus melakukan dulu klarifikasi. Klarifikasi, konfirmasi. Kami sudah melayangkan ke hal itu kepada pemerintah Australia. Kami sedang menunggu, katanya sih sedang dibahas di Canberra, karena itu kalau masuk betul-betul seperti itu kejadiannya, Australia bukan hanya sekedar kehilangan harga diri di Indonesia, tetapi di dunia internasional akan punya konsekuensinya soal konsekuensinya ini. sangat saya berat. Ingin kembali ke Pak Dirjen terlebih dahulu ya, sebelum ke Pak Indra. Pak Dirjen, ini kalau tadi kita bicara tentang kewenangan, area tugas, porsi, boleh diceritakan lebih tajam lagi, MUI ada di mana dalam konteks itu? Ya, sering orang melawankan antara pemerintah dengan MUI. Jadi sesungguhnya konsep yang kita kemukakan itu tidak seperti itu. Jadi berbagi permasalahan secara proporsional dan fungsional. Jadi proses administrasi dan selanjutnya itu adalah ranah pemerintah. Dalam rangka penguatan institusi lembaga sertifikasi halal ini. Lalu kemudian ketika sudah kita periksa kelengkapan administrasinya, sistem jaminan halalnya, SOP perusahaan yang bersangkutan itu di dalam menghasilkan produknya, lalu kemudian kita butuh auditor. Nah, auditor ini yang menjadi kompetensi MUI untuk melakukan sertifikasi auditor, auditor syariah. Baik, mohon maaf Pak Dirjen, tapi kalau kita bicara soal kewenangan menetapkan sesuatu itu halal dan tidak halal, itu kewenangan Majelis Ulama atau MUI? Saya akan lanjutkan bahwa proses berikutnya itu kalau semuanya sudah tidak ada masalah, maka kemudian akhirnya diserahkan kepada Komisi Fatwa MUI. Dialah yang punya otoriti untuk memberikan judgement apakah ini bisa dikasih label halal atau tidak. Nah, bukan ranah kementerian. Kementerian itu hanya administrasi, tetapi dengan kementerian itu punya peran admisi seperti itu, maka akan memutus mata rantai pembiayaan. Dan itu implikasinya akan mengurangi kos pembiayaan. Mengapa? Karena personil-personil yang ada di situ adalah personil pegawai negeri yang sudah digaji oleh negara. Ada efisiensi jadi idenya seperti itu. Jadi bukan berarti kemudian menggantikan MUI, tapi kita berbagi secara proporsional dan fungsional. Ya, dan semangatnya efisiensi supaya apa? Konsisten dengan kampanye kita untuk masyarakat diajak mengkonsumsi yang halal, produsen juga kita dorong untuk melakukan sertifikasi. Pak Dirjen, dengan catatan itu murah, terjangkau, gitu. Saya tahu Pak Lukmanul Hakim sudah ingin langsung memberikan tanggapan, tapi saya ingin memberikan kesempatan dulu kepada Pak Indra. Pak Indra, kalau kita bicara soal kewenangan, ini kan ada Majelis Ulama Indonesia di sini, tapi juga kemudian ada pemerintah yang juga sekarang sedang menggodok RUU JPH. Tapi kalau kemudian dalam konteks pandangan sebagai dari kalangan industri, bicara soal efisiensi, terbantu tidak tawaran-tawaran solusi yang ditawarkan oleh Pak Dirjen? Jadi gini, kalau dari sisi saya pribadi, halal itu kan merupakan kebutuhan seluruh umat manusia yang beriman kepada Allah dan Rasul, yang dituntut oleh Al-Quran dan Hadis. Itu tidak ada lagi ukuran biaya. Tapi di dunia bisnis tetap ada hitungan. Ada kalkulasi di situ. Ada kalkulasi. Jadi gini, let's say saya kasih contoh aja. Saya mau mendapatkan produk yang halal. Siapa yang akan membantu saya mendapatkan itu? At least kan harus saya keluarkan cost. Untuk saya minta orang, you cari produk yang halal untuk saya, ini cost-nya. Jadi dari sisi industri, itu kita akan hitung cost-nya, dan itu nantinya, di Muslim Nation nanti, itu yang akan mendapatkan kehalalan itu. Jadi ada terintegriti antara industri dan konsumen. Nyambung di situ dari sisi saya sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat Islam, pemerintah itu fungsinya kan regulator, regulasi, pengawasan, dan pembinaan. Jangan masuk ke eksekutor. Ini halal ini menyangkut dengan akidah kan? Dan itu kewenangan dari lembaga. Itu sudah domainnya ulama, domainnya ulama. So kalau itu nanti masuk pemerintah itu kan, mohon maaf, itu kan di bidang regulator. Dan di situ tidak ada satu kompromi
Baik. Bisa dikompromikan. Baik. Dan sedang kita nggak bisa dikompromikan. Baik, Pak Indra. Saya ingin ke Pak Lukman. Pak Lukman, tanggapan Pak Lukman. Ya, seperti yang sering saya sampaikan bahwa yang Majelis Ulama Indonesia selalu usulkan di setiap pertemuan itu adalah bagaimana substansi halal itu tetap berada di ulama. Ya. Itu yang pertama. Jadi hanya itu sebetulnya. Tapi apa yang dimaksud dengan substansi itu yang semua kemudian ada berbeda pendapat. Otoritas itu tapi memang ada di kalangan ulama ya. Iya, substansi itu. Baik. Kalau sekarang kita bicara fatwa itu tidak berdiri sendiri. Tidak kemudian ulama bangun ngigo keluar fatwa. Iya. Apalagi di dalam masalah produk pangan. Tapi memang ada proses. Ada proses. Jadi fatwa itu adalah satu kesatuan utuh dari mulai pemeriksaan, ya kemudian orang yang dipercaya untuk melakukan pemeriksaan, kemudian fatwanya itu sendiri dan produk fatwa. Baik, mohon maaf. Itu. Tapi dalam prosesnya itu sendiri, Majelis Ulama juga kan melibatkan auditor yang juga melibatkan ada peran pemerintah di sana. Ya, auditor selama ini kita berjalan. Yang sekarang berjalan itu auditor itu kan harus memahami unsur saintis. Jadi bukan hanya sekedar jumlah yang harus kita pertimbangkan atau kita bicarakan, tetapi apakah dia memahami proses teknologi pangan. Itu tentu dia juga harus punya integritas keislaman. Itu yang kita perjuangkan. Nah, itu yang harus kita jalankan. Nah, itu sudah dilakukan LPPOM MUI dalam 25 tahun ini sudah ada di 33 provinsi. Dan selama ini itu yang sudah beroperasi. Itu dan bekerja sama dengan kementerian, dalam hal ini dengan Badan POM, dan juga Kementerian Agama dalam pelaksanaan audit yang bersama-sama. Jadi sudah berjalan audit bersama-sama. Kalau nanti RUU menjadi undang-undang dan kewenangan MUI katakanlah pada tingkat tertentu barangkali tereduksi, gimana tanggapan Pak Lukman? Ya, kalau kita kan selalu memperjuangkan bahwa kalau substansi ini kemudian tidak lagi di Majelis Ulama Indonesia, kalau menurut Kiai Sahal Mahfudz waktu beliau masih hidup almarhum mengatakan khuzkullah utrukullah. Jadi MUI tidak akan mau bertanggung jawab ya terhadap halalnya itu. Baik, gitu kan, itu tegas dari sikap MUI. Baik, ini tanpa terasa kita sudah berada di penghujung waktu, tapi saya ingin memberikan kesempatan catatan penutup dari ketiga narasumber. Saya ingin mulai dari Pak Indra, boleh Pak Indra ya? Mohon singkat padat Pak Indra. Jadi gini, singkat padat Pak Indra ya, silakan. Bangsa ini itu jangan persoalkan hal-hal yang kita mendapatkan masukan yang keliru. Oke. Kita sekarang ini harus bagaimana berusaha untuk kita samakan sepaham supaya negara ini tetap bersatu dalam satu koridor. Kita cari titik temu di sana. Titik temu di sana. Pak Indra. Jangan kita besar perbedaan, kita kecil perbedaan. Baik. Pak Lukman, catatan penutup dari Pak Lukman? Ya, kalau saya hanya melihat bahwa apa yang sudah dibangun selama 25 tahun itu perlu dikuatkan dengan tidak merubah konstruksi. Dan MUI hanya fokus pada materi substantif dengan satu kesatuan utuh tadi yang saya sampaikan. Otoritas menentukan halal dan masalah administratif tadi, apakah labelisasi, pengawasan dan penindakan hukum itu bukanlah kewenangan Majelis Ulama Indonesia. Pak Dirjen, silakan catatan penutup Pak Dirjen. Catatan saya ide untuk membahas tentang undang-undang jaminan produk halal. Sesungguhnya di balik itu ada keinginan untuk lebih memperbaiki keadaan, menyempurnakan dalam banyak hal yang masih dirasakan itu kurang pada masa-masa yang lalu. Jadi kita tidak boleh stuck gitu loh. Ada aspek bagaimana ini harus diperbaiki dari segi alurnya, bagaimana pembiayaan bisa ringan sehingga umat Islam yang jumlahnya 87% ini betul-betul mendapatkan jaminan tentang apa yang mereka konsumsi. Yang jelas kita bisa duduk satu meja untuk membicarakan lebih jauh soal ini. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Lukman Al-Hakim. Terima kasih Pak Indra dan saudara, demikianlah dialog kita pada kesempatan malam hari ini terkait dengan menyorot produk halal, dan kita berharap bahwa persoalan ini tidak berkelanjutan dan kita bisa berharap bahwa tidak ada lagi pergunjingan dan fitnah yang kemudian tersebar di tengah masyarakat kita. Saya Agus Haradi, selamat malam, sampai jumpa.